Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah beberapa saat, Cuk Seng menarik napas panjang dalam-dalam dan menenangkan gelombang di hatinya. Namun, warna terpagar di matanya menjadi lebih intens. Dengan dua hal ini, dia dapat mencapai kekuatan spiritual tingkat ketiga dan memiliki kemampuan untuk memadatkan takdir spiritual. Master Sekte, ada beberapa orang yang menatap kedua barang ini. Hyolofeng menunduk dan berkata dengan tatapan berbinar. Mendengar ini, Cuk Seng tidak menjawab, tapi telapak tangannya perlahan mengepal. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan rumput jiwa hati dan 9 lingsi hari ini. Saya tidak perlu menjelaskan kemanjuran rumput jiwa hati dan pil 9 jiwa. Semua alkemis tahu betul bahwa ini adalah dua ramuan ajaib yang dapat digunakan untuk memurnikan pil 9 jiwa. Langsung dipenuhi gelak tawa. Siapapun dengan latar belakang tertentu tidak mengetahui kemanjuran pil 9 jiwa. Ini adalah ramuan tiada tara yang dapat membantu alkemis puncak tingkat kedua menerobos ke tingkat ketiga. Mengingat permintaan penawar, kedua item lelang ini hanya dapat ditawar dengan ramuan. Hinya melirik ke arah kerumunan yang antusias dan menuangkan air dingin ke banyak orang dengan satu kalimat. Ini benar-benar membutuhkan pil untuk buat menawar. Banyak orang yang hadir memiliki ide untuk menawar, tetapi kondisi penawaran yang keras seperti itu segera menghalangi mereka untuk melakukan penawaran. Karena kecuali para alkemis, bahkan beberapa kekuatan yang mungkin tidak dapat menghasilkan pil tingkat tinggi dalam jumlah besar untuk ditawar. 5 pil menengah kelas 2, saat semua orang berdiskusi, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, menyebabkan suasana menjadi sunyi. Banyak orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam. Siapa orang ini? Dia benar-benar mengeluarkan 5 pil menengah kelas 2 dalam satu tawaran. Saya tidak tahu orang ini tidak hanya menggunakan jubah hitam untuk menutupi penampilannya, tetapi juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk memblokir persepsi. Apakah ini benar-benar aneh? Sementara semua orang membicarakannya, suara acuh tak acuh datang dari balik jubah hitam lagi. Jika tidak ada yang terus menawar, kedua ramuan ini akan menjadi milik saya. Mendengar ini, Hinya tersenyum terserah. Tapi palu giok di tangannya tidak menunjukkan niat untuk mengetuk. Karena dia percaya bahwa ramuan berharga ini tidak dapat dibeli hanya dengan 5 pil tingkat menengah kelas 2. Benar saja, begitu idenya muncul di benaknya, penawaran dibunyikan lagi. 1 pil tingkat tinggi kelas 2. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang gempar. Anda pasti tahu bahwa pil tingkat tidak dapat ditemukan begitu saja, karena seringkali tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak dapat membeli pil yang memuaskan. 2 pil tingkat tinggi tingkat 2. 3 pil tingkat tinggi kelas 2. Penawaran sengit mengikuti satu demi satu, dan harga rumput jiwa hati dan 9 lingsi segera melonjak menjadi 5 pil tingkat tinggi kelas 2. 7. Pria berjubah hitam yang berbicara sebelumnya tanpa sedikit tidak sabar, dan langsung menaikkan harga sebanyak 2 tingkat. Master Sekte, apakah kita ingin mengambil tindakan? Hyolofeng melirik ke bawah, dan suasana rumah lelang menjadi padat karena lelaki berjubah hitam itu menawar 7 pil tingkat tinggi kelas 2. Tunggu sebentar, Cuk Seng menggelengkan kepalanya. Dalam kompetisi pil seperti ini, dia membutuhkan efek yang menentukan. Tidak pantas untuk menyerang secara membabi buta. Hehehe, mereka ingin bersaing dengan saya. Sekelompok pria yang tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Melihat pelelangan yang sepi, suara sarkastik terdengar dari balik jubah hitam.
Mendengar ini, meskipun semua orang merasa tidak senang, mereka tidak bisa berkata apa-apa ketika dihadapan dengan mahalnya harga 7 bel tingkat tinggi kelas 2. Ayo, 9 bel tingkat tinggi. Tepat ketika pria berjubah hitam itu bangga, suara tua tiba-tiba datang dari ruangan privat. Suara ini, Tuan Bai dari Yogu. Beberapa orang tertegun sejenak dan kemudian terkejut. Sebenarnya hanya ada satu orang di lembah obat ini. Namun meski begitu, reputasi lembah obat tidak kalah dengan beberapa kekuatan top. Alasannya adalah karena dikatakan bahwa Tuan Bai, alkemis terkenal di wilayah utara, pernah menyempurnakan pil tingkat 3 beberapa tahun yang lalu, yang mengejutkan seluruh wilayah utara. Pria berjubah hitam tertawa sinis dan segera berkata, 10 obat mujarab kelas 2, 11, 12. Dengan partisipasi Yolo, sebuah pukulan besar harga rumput jiwa dan 9 lingsi dengan cepat menaik menjadi 15 ramuan menjadi 15 pil tingkat tinggi kelas 2. Melihat pemandangan ini, banyak orang diam-diam merasa takjub. Dia benar-benar seorang alkamis. Ramuannya begitu harga dibuang begitu saja seperti kacang cili. Tuan muda, apakah kita ingin mengambil tindakan? Wanita yang menawan berkata dengan mata indah yang berbinar. Tidak, target kita tidak ada di sini. Terlebih lagi menyinggung dua alkemis tidak baik untuk Moling kita. Motian menggosok telapak tangannya dengan lembut dan berkata perlahan. Mendengar ini, wanita menawan itu tidak berkata apa-apa lagi. 20 pil mujarab bermutu tinggi. Jika Anda dapat menawar harga yang lebih tinggi, saya secara otomatis akan mengakui kekalahan. Suara dingin keluar di balik jubah hitam menyebabkan semua orang yang hadir diam-diam terhanyut. Setelah mendengar kata-kata dengusan dingin seperti ini datang dari ruangan tempat Tuan Bai berada. Hehe, jika kamu ingin bersaing denganku, kamu harus kembali dan berlatih selama 2 tahun lagi. Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin lalu berkata, Nona ya, sudah waktunya Palu jatuh. Kini ia sedikit tersenyum, warga ini sudah sangat bagus. Yander ingin memberi selamat kepada senior ini. Dia berkata sambil tersenyum dan palu giok di tangannya siap untuk jatuh. Pil utama kelas 3. Pada saat ini suara samar tiba-tiba terdengar, segera membuat suasana di tempat kejadian menjadi kaku. Bahkan Kinya pun memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Bukankah pemilik suara ini adalah pemimpin sekte Kuanmen yang memiliki konflik dengan Motian? Beberapa orang diam-diam terkejut. Pria berjubah hitam itu terkejut sejenak. Dan kemudian matanya seolah melihat ke ruangan tempat Cu Kuangseng berada. Dan suara dingin terdengar. Junior, kamu tidak boleh berbicara omong kosong di rumah lelang ini, wilayah utara ini. Dengarkan dia, arti di balik kata-kata itu jelas bahwa tawaran Cu Kuangseng dianggap tidak masuk akal. Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat Anda nilai. Cu Kuangseng memandang pria berjubah hitam itu dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda memiliki pil kelas 3, tawarkan saja, buang waktu saja. Kamu, pria berjubah hitam itu sangat marah. Bagaimana pil kelas 3 dikeluarkan begitu saja? Nah, jika kamu menyerah dalam penawaran, aku akan memastikan bahwa kamu meninggalkan kota Beiling dengan selamat. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah Motian bergetar dan cahaya dingin bersinar di matanya. Orang tua ini benar-benar sedang mencari masalah. Kebaikan senior dihargai. Cu Kuangseng tersenyum tipis, tetapi kata-kata yang diucapkan membuat suasana tempat lelang tampak membeku. Itu hanya anjing gila, aku masih bisa membunuhnya. Suara samar terdengar menyebabkan semua orang terlihat terkejut. Bagaimana mungkin tidak menyadari bahwa anjing gila dalam kata-kata Cu Kuangseng mengacu pada Motian. Anak ini terlalu gila, dia sebenarnya ingin membunuh Motian. Anda harus tahu bahwa di belakang Motian ada kekuatan yang tak tertanding seperti Moling. Hanya kota Beiling penguasa wilayah utara yang dapat melawannya.
Kamu bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Setelah tertegun sejenak, Motian tiba-tiba sadar kembali dan berteriak dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia disebut anjing gila di depan umum. Aku nggak berani, pria berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata. Tetapi jika kamu ingin memenangkan rumput jiwa hati dan 9 lingsi dariku, 1 pil utama kelas 3 tidaklah cukup. 2 pil utama kelas 3. Setelah mengatakan ini dia langsung menaikkan harga penawaran ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu kata-kata ini keluar banyak orang terkejut. Dari mana datangnya pria misterius berjubah hitam ini? Dia mampu menghasilkan 2 pil yang begitu berharga. Mungkinkah dia adalah alkemis di kelas 3? Pikir seseorang, tapi begitu pemikiran ini muncul, dia menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar seorang alkemis kelas 3, dia tidak akan berusaha keras untuk bersaing merebutkan kedua ramuan ini. 3. Ekspresi Cukuangsen tetap tidak berubah. Di bawah tatapan tumpul dari banyak orang, dia langsung membuang 3 pil utama kelas 3. Junior, apakah kamu harus melawanku? Kata pria berjubah hitam itu dengan marah. Mendengar ini Cukuangsen tersenyum ringan dan berkata, saya datang ke sini hanya untuk rumput jiwa hati dan 9 lingsi. Bagaimana saya tidak melawan? Kamu. 4. Mendengar dua kata ini Cukuangsen melirik pria berjubah hitam dan berkata dengan tenang. 6. Dalam sekejap rumah lelang terdiam dan satu suara hanyalah nafas berat. Banyak orang yang tampak terkejut dari mana anak ini dia mampu menghasilkan 6 pil utama kelas 3. Kamu kejam. Setelah beberapa saat pria berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya dan duduk kembali. Dia benar-benar tidak melihat alam anak ketika dia keluar dari ini. Tetapi dia bertemu dengan seorang pemuda bodoh yang langsung memukulnya dengan keras hingga dia kehilangan kesabaran. Hahaha, ini benar-benar di luar dugaanku. Pemuda ini memiliki modal yang kuat. Di ruang gantung, Motian menatap Cukuangsen dengan ekspresi dingin. Sepertinya setelah meninggalkan kota Beiling, saya harus berbicara baik kepada Tuan Sekte One Man. Tuan muda, hanya saja siapa anak ini. Tidak masalah selama generasi tua tidak mengambil tindakan, Tian Yuan tidak akan terlibat dalam masalah ini. Cibir Motian. Dimengerti, Tuan muda, bawaan saya akan pergi keluar kota untuk bersiap, kata pria berkemeja hitam. Ya, Motian mengangguk dan berkata dengan mata dingin. Siapkan hadiah besar untuk anak ini. Saya akan melakukannya. Pria berkemeja hitam itu menjeringnya lalu berbalik meninggalkan ruangan. Sementara setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, Lin Ya adalah orang pertama yang sadar. Dia dengan lembut menjatuhkan palu giok di tangannya dan berkata dengan bibir merah sedikit terbuka. Selamat kepada adik laki-laki ini, kamu menawar 6 pil utama kelas 3 untuk rumput jiwa hati dan 9 lingsi. Setelah mendengar kata-kata terakhir ini, Cukuangsen perlahan mengendurkan telapak tangannya yang terkepal. Dia menarik napas panjang dan berkata dengan gugup. Akhirnya, aku mendapatkannya. 6 pil kelas 3 ini adalah batas dari apa yang bisa dia hasilkan. Jika ada perubahan lagi, dia akan kehilangan kedua ramuan itu. Selamat ketua sekte. Yolofeng menangkupkan tangan dan tersenyum. Hahaha. Mendengar ini Cukuangsen langsung menyeringnya. Dengan 2 ramuan ini dia akan mampu mencapai kekuatan spiritual tingkat ketiga. Seperti apa? Sepertinya ada harta karun langka di bawah sana. Julier menunduk dan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Pada saat ini anehnya rumah lelang itu sepi tanpa fluktuasi sedikit pun. Seharusnya ada. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa kekuatan kuat seperti Moling dan pada dasarnya tidak mengambil tindakan apapun. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Semua item lelang berikutnya adalah item terakhir dalam lelang ini. Ekspresi keseriusan yang langka muncul di wajah Hinya yang halus dan cantik. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir memiliki tatapan membara di mata mereka. Karena barang lelang yang muncul selanjutnya adalah harta karun di bawah bagian kota.
Berdasarkan pengalaman di masa lalu, harta karun di bagian bawah kotak yang harta karun yang tiada taranya dan sangat langka. Melihat mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya itu, Hinya tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan Gio dan menekan ke alur di atas panggung. Seluruh platform batu bergetar dan ribuan sinar cahaya menyilaukan keluar dari sana, menerangi seluruh rumah lelang. Saat berikutnya suara retakannya tajam terdengar membuat hati semua orang sedikit menciut. Setelah itu banyak orang yang melihat bahwa plafon batu itu berbagi menjadi dua bagian dan perlahan-lahan bergerak ke arah kedua sisi. Serangkaian tatapan panas diarahkan pada saat ini dan mereka melihat patung batu giok putih muncul darinya dan akhirnya muncul di platform batu yang tertutup kembali. Hinya memandangi patung batu giok putih itu, dadanya yang montok naik turun, menunjukkan kegembiraan di hatinya. Setelah beberapa saat mata cantiknya perlahan tertutup lalu terbuka kembali. Benda ini adalah harta karun yang diperoleh secara tidak sengaja oleh orang kuat dari wilayah utara. Hian menunjuk ke patung giok putih dan berkata perlahan, ada batu yualing di dalamnya. Begitu kata ini keluar, suasana di tempat kejadian menjadi padat. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata itu adalah harta karun ini. Para praktisi Rana Juding setengah langkah dengan tatapan membara di matanya. Yang disebut batu Yuanling ini memiliki efek yang sangat ajaib. Ini dapat membantu praktisi setengah langkah Rana Juding menerobos ke Rana Juding, atau memungkinkan praktisi di bawah Rana Juding tingkat ketiga untuk meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Dan kedua efek ini sudah cukup membuat orang gila. Di ruangan gantung Motian menatap patung batu giok putih dengan ekspresi serakah yang kuat di matanya. Dia harus mendapatkan benda ini. Sebenarnya itu adalah batu Yuanling. Cuku Angseng juga terkejut. Dalam arti tertentu nilai batu Yuanling ini bahkan lebih tinggi dari nilai bel 9 jiwa. Tuan, ini hal yang bagus. Xiao Feng tersenyum dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Jika mereka bisa mendapatkan benda ini, kekuatan pemimpin sekte mereka akan meningkat pesat. Ini memang hal yang bagus, kata Cukwase dengan ekspresi berbinar. Jika dia memiliki benda ini di tangannya dan bel 9 jiwa dimurnikan dari rumput jiwa hati dan 9 ningsi, dia akan mampu meningkatkan kekuatan mental dan kekuatan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi pada saat bersamaan. Tidak dilakukan lagi merupakan peningkatan besar baginya. Di bawah tatapan berapi-api banyak orang, Hinya berbatuk ringan dan kemudian berkata dengan ekspresi serius. Batu Yualing harga awal adalah 10 miliar koin emas. Terima kasih telah mendengarkannya.